Dirasakan tadi dari semalam datang macam mayat tidur. Napas macam nak tercabut, udah geletar. Malam tadi di terapi mentalnya sudah jauh lebih baik. Hari ini diterapi lagi tubuhnya, dibakar lagi hantu-hantunya. Apa yang Kak rasakan perubahan? Segar banyak. Happy tak? Happy. Ketawa ya? Datang Tok Bomo ke tukang ketawa dia penyakit. Sakit mental. Ya, sama sakit mentalnya harus dibawa ketawa, gelak-gelak. Kalau gelak-gelak hilang sakit mentalnya. Alhamdulillah, syukur. Banyak perubahan. Badan jauh lebih segar. Ya. Kenapa bila banyak angin di badan? Kalau banyak angin di badan, banyaklah virus-virus ataupun energi kotor, energi negatif, kekuatan negatif makhluk halus bersarang di urat-urat darah kita itu yang membuat itu yang membuat hasut pikiran kita. Makhluk halus itu kan sama dengan apa? Bukan hanya sekedar menempel lagi di tubuh, tapi dia mendarah daging menjadi sifat bagi kita, menjadi itu yang dikatakan hakikat jin, setan, iblis itu di badan kita nih banyak energi kotor di sel-sel darah mati, dia tumpang makan lama-lama dia menjadi darah daging bagi kita. Ini yang menghasut pikiran kita nih. Selama hidup kita banyak emosi negatif, luka batin. Iya, dia membuat pikiran kita nih berserabut. Jadi akal sehat kita dia tak berfungsi lagi. Dah asyik nak marah, asyik nak pikir yang bukan-bukan saja. Angin masuk badan. Kalau dah angin ni kan jahat nah. Ya. Napas susah semalam kan dari tengah hari semalam tiba-tiba aja kan. Dia kalau dah dibisikkannya dah sikit ciu. Dia langsung satu badan langsunglah perih jantung tu. Mulailah jantung tu tersumbat, nak susah nak napas, rasa nak mati tapi tak mati-mati. Perut mulai bergejolak sampailah ke tulang belakang, menggigillah badan. Kalau dah menggigil badan, akal sehat pun dah tak tahulah, ingat nak mati je lagi kan. Makan pun dah tak selera, apalagi lagi senang. Hangat ya. Agak macam mana mau berselera, penyakit dan angin macam-macam saat kita lemah dekat situ lagi banyak dia kacau pikiran kita. Lagi akal kita tidak berfungsi lagi. Apalagi kalau dipikir lagi, makin suka dia. Kita lalai kan. Kenapa? Tubuh kita ni banyak di badan kita nih, di tubuh kita mulai daripada bulu, kulit, daging, darah, tulang, sumsum itu sudah kotor. Darah daging kita sudah mendarah daging jadi kotor, jadi sifat ataupun perangai-perangai binatang lagi. Itulah yang sifat masmumah, hakikat sifat masmumah itulah sifat-sifat setan dalam diri. Orang sibuk mencari, melihat takut setan di luar, di dalam diri sudah ada wadahnya. Wadahnya kenapa dia ada di dalam diri kita? Dah lama kita lahir dulu bersih, energi suci kita bawa. Bersih, tubuh kita ni bercahaya, sehat, tanpa ada sebarang penyakit, tanpa ada sebarang noda. Tapi sejak kita lahir ke dunia dengan makanan dan minuman yang tidak halal, yang haram, yang tidak berkat, dia mengotori organ tubuh kita. Ditambah lagi ilmu-ilmu ataupun informasi toksik, ilmu-ilmu sampah ataupun ilmu-ilmu yang batil yang kita dengar daripada mak bapak, daripada sekolah, daripada sepersekitaran, dia akan diserap oleh jiwa kita, mengotori batin kita, membuat memori kita jadi kotor sehingga terprogram kalimat-kalimat negatif di memori kita. Jadi pikiran kita tuh karena dari yang kita dapat, yang kita serap ilmu-ilmu yang batil, jadi otomatis pemikiran kita juga banyak kebatilan. Apabila disampaikan kebenaran itu dia menolak. Kenapa? Sudah banyak sampah, sudah banyak kotoran batin, tak pernah dibersihkan kan? Dia tak boleh nak fikir apa. Kenapa? Tidak ada yang menerangi. Apa? Kegelapan dalam diri tidak ada yang menerangi. Asyik berubat sana berubat sini, sibuknya sembuhkan penyakit tubuh. Tubuh hilang, jaga pemakanan, semua makanan bagus-bagus, semua yang bergizi, yang makanan sunnah lah kata orang. Okey, bagus, tapi itu baru tubuh yang dipulihkan. Sedangkan mental, panca indera tidak diperbaiki, jiwa kita tidak diperbaiki, macam mana dia mau sehat? Nanti kalau time kita happy, tenang, perasaan kita bahagia, semua penyakit hilang. Coba kalau emosi terganggu balik, semua penyakit datang balik kan? Jadi punca penyakit itu. Iya, semua tak jadi. Emosi 70% penyakit berpunca daripada
emosi negatif, luka batin yang lama-lama tersimpan yang belum disembuhkan, dan ego diri. Inilah dia mental block, hijab diri. Makin kuat egonya, makin keraslah hatinya, makin sombonglah dia. Nah, orang taunya hanya berzikir hati, berzikir hati. Hati yang mana mau dizikirkan? Hati saja kamu dizikirkan. Ya, ya, macam mana hati mau dizikirkan, sedangkan kegelapan dalam diri tidak ditemukan. Apanya yang mau dizikirkan? Hari-hari istighfar, lidahnya munculnya hari-hari istighfar, tapi perbuatannya, panca inderanya tidak diistighfarkan. Istighfar apa namanya? Istighfar sebutan kah? Lisan. Dari sebutan lisan. Adakah membawa perubahan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi perangai setan juga. Meong-meong juga. Dah balik haji pun meong juga. Macam mana nak istighfar? Zikir 24 jam. Ilmu setinggi langit, tonggang-tonggek 24 jam. Zikir tak pernah putus. Tapi perangai-perangai setan juga. Apanya yang diislamkannya? Apanya yang ditaubatkannya? Istighfar itu kan, istighfar kan taubat, minta ampun. Apa yang mau diampunkannya? Lidahnya saja kah? Perkataannya, panca inderanya? Batinnya tidak rasa, tubuhnya, perbuatan organ tubuhnya itu semua dibawanya berbuat maksiat kepada Allah. Ya marahlah tubuh. Marah tubuh, tak amanah kan? Tubuh ni, iya, tubuh kita ni kan amanah. Ini yang mau kita jaga, kita rawat, kita bersihkan, kita bagi vitamin supaya dia tetap sehat, bersih, suci. Tapi tubuh kita ni ibarat hamba. Hamba tu kalau yang namanya hamba, dia patuh kepada tuannya. Tuannya itu siapa? Kita, jiwa kita yang sehat tadi. Tapi kalau jiwa kita tidak sehat, tubuh kita ni kita bawa buat maksiat. Akhirnya tubuh kita sakit kan? Dia komplain. Dia namanya tubuh ni dia hamba. Itulah hamba, sebenar-benar hamba ya. Dia patuh kepada tuannya, dibawa, dicincang pun badan ni dia mau. Dia sanggup, dia patuh. Tapi di mana kita sebagai tuannya, di mana akal sehat kita? Kenapa kita gunakan tubuh kita ni untuk berbuat maksiat? Kenapa jantung kita ni kita isi dengan selain daripada Allah? Biasanya jantung ni harus berzikir kan, beriman kepada Allah dan berzikir, meyakini kepada Allah. Tapi kenapa kita meyakini hantulah, meyakini kekuasaan inilah, meyakini kekuasaan kehebatan kerislah, meyakini kekuatan bomoh lah, macam-macam lah. Jadi di mana iman kita? Iman lacaan kah? Atau iman sebutan kah? Atau iman hafalan? Di mana iman itu? Katanya semuanya yakin kepada Allah. Kepala otak yakin kepada Allah. Lidah saja yakin kepada Allah. Coba perbuatannya yakin kepada Allah. Tapi sakit sikit cari tok bomoh dekat luar. Itu kan yang dikatakan yakin. Yakinnya berarti Tuhannya tok bomoh kan? Kalau tok bomoh yang ubatkan, tak sembuh penyakitnya. Jadi di mana? Di sini banyak kesilapan. Tubuh ni selalu dibawa. Mata ni, panca indera ni kita selalu gunakan ke jalan yang salah. Ya wajar mata tu jadi buta kan? Nah, coba telinga tu selalu dipergunakan untuk mendengar yang bukan-bukan. Akhirnya pekak kan? Mulut tu selalu dipergunakan untuk mengumpat orang, mengutuk orang. Apa tak peot mulutnya? Frog jadinya kan? Kepala ni, otak ni kalau dipikirkan, dia selalu diisi dengan sampah. Apa tak error dia? Nah, ni kaki ni kalau dibawa ke jalan maksiat, lama-lama kaki tu jadi ikut sakit kan? Inilah amanah yang kita wajib kita jaga, kita rawat. Kalau kita tak jaga, kita rawat, itu yang sakit. Sebenarnya itu bahasa tubuh, bahasa komplain. Kita tidak mengerti, padahal anggap ini Tuhan, organ tubuh kita ni sebagai anak kita ataupun ahli keluarga kita yang harus kita jaga, kita rawat, kita selamatkan daripada kemungkaran, daripada penyakit-penyakit, daripada hal-hal yang tidak baik. Tapi kenapa kita tidak rawat? Inilah hamba ni yang katakan hamba itu patuh. Kalau kita patuh kepada Allah, maka perbuatan kita patuh kepada, maka perbuatan kita juga, tubuh ini juga akan ikut jadi patuh perintah Allah. Tapi kalau tuannya, akal sehat kita ni, pikiran kita ni tidak patuh perintah Allah, maka tubuh kita ni akan kita bawa melakukan maksiat. Inilah jadi sakit dia. Coba kalau minta maaf macam semalam, jantung tu dah susah nak bernapas kan? Karena jantung tu diisi dengan bukan-bukan ya. Coba, rasa setengah mati kan? Rasa nak putus napas, kalau mati betul tak apa, tapi tak mati. Ada siksa. Kenapa kena siksa? Tak juga sadar kan? Di mana kesilapan? Kenapa jantungku Kenapa jantungku susah bernapas? Di mana silap diriku? Kalau kita cari di mana silap diri kita cari minta petunjuk pada Allah, mesti kita dapat tahu. Tapi kalau dicari kesalahan keluar, ya sampai mati-mati pun, sampai akhir hayat pun tak akan nampak kegelapan dalam diri. Ini tubuh kita ni amanah.
Kalau tuannya, akal sehat kita tuh berfungsi, dia patuh kepada perintah Allah, dia turuti, dia jalankan suruhannya, dia jauhi larangannya. Tapi kalau tuannya tidak dapat menggunakan akal sehatnya, maka tubuh dia ini dibawanya bermaksiat kepada Allah, maka tubuh pun rosaklah. Energi suci yang kita bawa dari lahir dari perut ibu kita jadi terkotori. Jadilah dia energi kotor. Energi kotor makhluk. Jadilah dia makhluk-makhluk negatif yang ada di dalam diri kita, jadi dia setan, iblis, jin. Itulah dia hakikat virus, ataupun kalau saya sebut tu virus, ataupun kekuatan negatif makhluk halus. Itulah dia. Bukan daripada luar, dari dalam diri kita sudah ada. Ini wadahnya, ini yang perlu kita bersihkan. Kalau kita tidak bersihkan daripada wadah dia, wadah yang sudah mendarah daging ini, sampai bila-bila pun penyakit kita tak akan sembuh. Macam mana nak membersihkannya? Harus kita menemukan kegelapan dalam diri, harus menemukan kesalahan pada diri kita. Kita tak tahu. Ada kalanya kita sudah tahu, tapi kita tidak mampu bangkit. Ini hanya asbab saja, bukan si Saidahnya tadi yang tukang obatnya. Si Saidahnya hanya pelakonnya saja. Kekuasaan Allah tu yang boleh menyembuhkan akak tu. Kekuasaan Allah yang wujud melalui tubuh Saidah tu. Akak boleh bergerak sampai ke tempat saya pun kerana ada kekuasaan Allah menggerakkan tubuh akak ke situ. Kalau tidak, akak pun tak boleh gerak. Macam patung tak bernyawa, macam zombie. Jadi semua kuasa Allah, tapi orang banyak mahu tahu semua kuasa Allah, tapi di mana kuasa Allah itu? Kenapa tidak ditemukan? Jauh ke kuasa Allah itu? Dekat. Boleh sudah ditemukan? Ya, tahu semua kuasa Allah. Iya betul, semua kuasa Allah, tidak ada kuasa makhluk. Habis sudah ditemukankah kuasa itu? Belum. Ya, karena belum ditemukan kegelapan dalam diri. Kalau sudah ditemukan kegelapan dalam diri, lama-lama akan bertemu dia. Lama-lama kekuasaan Allah itu dapat kita pergunakan untuk menolong diri kita, menyelamatkan kita, keluarga kita, ataupun orang lain. Kenapa? Kegelapan dalam diri belum ditemukan. Tidak mau ikut belajar bimbingan yang tepat. Hanya ingin mencari ilmu yang membuat songsang akidah. Bukan ilmu yang dicari, ilmu yang membuat kita sadar. Semakin kita sadar, maka kita akan semakin menemukan diri kita, akan semakin menemukan kekuasaan Allah pada diri, akan semakin terang hati dan pikiran kita melihat kesilapan-kesilapan kita. Apabila hati dengan pikiran dah mulai terang, otomatis kita dah mulai mampu menghindar daripada kemungkaran, kan? Tapi kalau hati pikiran gelap, hari-hari kita buat kemungkaran tak sadar, kan? Kenapa? Sudah gelap. Kita rasa aja betul aja. Paling merasa paling betul semuanya. Tapi kenapa? Tidak menyadari, ego masih tinggi. Kalau ego tinggi, otomatis pikirannya sempit, amarahnya kuat, kesadarannya rendah, pikirannya gelap. Inilah yang mengakibatkan banyak penyakit. Jadi yang sakit itu bukan hanya tubuh, mental, 70% mental puncanya. Sama dengan kalau dah banyak penyakit di tubuh, banyaklah energi kotor, kekuatan negatif makhluk halus yang menjadi mendarah daging di badan. Ini yang mau dibersihkan, energi kotor ini yang mau dibersihkan. Bukan hanya zikir kolbu lah, istighfar lah. Apanya boleh istighfarkan? Kolbu apa yang mau dibersihkan? Kolbu dibersihkan, perangai tidak dibersihkan, panca indera tidak dibersihkan, apa gunanya? Adakah merubah? Tidak juga, kan? Jadi ini kita perbaiki cara kita berpikir supaya pikiran kita lebih terang, lebih bersih, lebih jernih, lebih positif. Karena pikiran kita yang tersesat ini, pikiran kita yang sempit, yang gelap ini yang menyusahkan kehidupan kita. Selalu salah tafsir. Merasa apa yang kita tafsir itu sudah betul, tapi nyatanya membuat hidup kita sengsara, kan? Karena mengikuti hawa nafsu. Kakak, dah senyum? Semalam macam nenek mayat hidup, sekarang macam nenek hidup. Itulah Kak, mudah-mudahan perbanyak muhasabah diri, perbanyak istighfar, selawat, al-fatihah. Banyak kesilapan yang kita lakukan, kita zolimi diri kita sendiri. Komplain dia Kak. Kita tak tahu kenapa tidak ada yang menerangi hati dan ada pikiran, tidak ada yang memberitahu. Jadi kita rasa sudah betul saja. Ya, pergi tukang obat semuanya pada umumnya tukang obat dia cakap, oh ini buatan si anu, ini sihir, ini itu, was-was saja. Semua itu buatan orang. Kalau kita lihat kalau kita fokus melihat kesalahan orang, sampai bila kita melihat kegelapan ataupun kesalahan dalam diri? Sampai bila kita nak menemukan kegelapan dalam diri? Sibuk kita mencari kesalahan orang. Bila lagi kita nak mencari kesilapan diri?
Bukankah kesalahan diri itu yang merosak, menghancurkan hidup diri sendiri? Bukan kesalahan orang kan? Diri sendiri. Kenapa? Jahil. Jahil dengan agama. Tapi merasa ego. Iya. Banyak luka batin tersimpan. Jauh lebih segar ya? Ya, alhamdulillah. Sudah jadi sudah jadi nenek hidup lagi ya. Spirit pun sudah bangkit. Semalam lesu. Ya Allah, saya nak solat pun tak sampai hati nak tinggalkan. Okey, apa yang akak nak bagi respon sikit? Apa yang akak nak bagi respon sikit setelah semalam datang sakit? Semalam datang teruk. Nampas pun susah ya semalam. Nampas pun susah dengan tak bermain lah. Pikiran pun ingat nak mati semalam kan? Habis tu dah saya buat apa dah. Terapi dah apa dah. Yalah, semalam mental dah diitukan sedikit walaupun belum sempurna tapi langsung ada perubahan ya. Ini hari ini tubuhnya pula lagi dipulihkan, dibakar lagi, hantu dalam badannya, banyak perubahannya. Jadi kalau boleh itu jangan hanya satu kali, diulang lagi nanti Kak. Karena ini walaupun banyak perubahan, dia belum sempurna Kak. Masih banyak lagi di badan, masih banyak lagi yang kotor di badan, virus-virus di badan. Kalau tidak dibersihkan secara terus-menerus, nanti dia boleh kotor balik, makin kotor lagi, makin kotor lagi. Tapi ya makan masalah. Mungkin sekarang ni Kak dah makin sehat, mungkin sebulan lagi kalau Kak tak berubah masih okey lagi. Tapi makin lama nanti kotoran makin bertambah kotoran lagi, ya penyakit boleh datang semula. Sebab itu kalau berubat tu kalau boleh diulang Kak. Jangan hanya karena merasa sudah sehat tak mau ulang. Biasanya nanti macam gitu. Merasa sudah sehat lepas tu tak mau ulang lagi. Alhamdulillah saya dah sehat betul. Tapi belum sempurna. Kalau tidak diulang nanti dia boleh datang semula. Iya, sakit dah lama tak mungkin sekali harung. Tak mungkin sekali harung terus baik. Walaupun sekali rawatan terus akan rasakan perubahan. Tapi belum sempurna. Di dalam belum sempurna Kak. Di luar nampak sudah ceria tapi di dalam belum. Jadi perlu proses lagi. Iya, penyakit dah berabat, dah berkarat. Dah berkarat. Jadi perlu proses. Jadi jangan merasa sudah nyaman, kalau sudah sehat belum sempurna Kak. Usahakan diulangi lagi. Kalau yang cepat tu sebenarnya direct seminggu, itu lebih cepat. Tapi kalau tak dapat seminggu, dalam seminggu itu minimal seminggu sekali. Kalau dapat ya. Tapi enzim tu terus gunakan supaya dapat juga membantu memberi tenaga. Karena enzim plus tu dia memberi kita tenaga, banyak nutrisi di situ. Membuat kita lagi satu menambah enzim, memperbaiki kerosakan organ. Yang penting mental lah Kak yang utama dulu. Iya, mental tadi tu. Ini kalau ada gangguan emosi, mental ni cepat terganggu. Ya, ada respon lagi Kak? Dah senyum ya. Yang selalu banyak berkuar-kuar dekat bilik ni yang selalu aktif dekat grup terapi ya. Ya itu bagus. Jadi sekurang-kurangnya tidak jadi penonton saja. Ingat masih ada lagi Kak Zakia. Ya, hari ini dah sihat lagi. Tak apalah.